Semua orang mulai menawar permata kekacauan. Dengan sangat cepat, harga permata keos dinaikkan menjadi 500.000 batu mentah bermutu tinggi. Namun, dengan harga tersebut, jumlah orang yang menawar menurun. Bagaimanapun, permata kekacauan ini tidak lagi memiliki ki kekacauan dan hanya bisa dianggap sebagai bahan pandai besi. Meski bisa digunakan untuk menempa senjata raja, masih ada peluang berhasil. Jika gagal, materialnya akan terbuang percuma. Oleh karena itu, kecuali jika itu adalah senjata kedaulatan yang lengkap, harga materialnya tidak akan semahal itu. Tak lama kemudian, harganya mencapai sekitar 800.000 batu permata mentah, dan hampir tidak ada orang lain yang menaikkan tawarannya. 800.000 batu mentah. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Orang tua yang bertanggung jawab bertanya, suaranya bergema di seluruh rumah lelang. 1 juta. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan menyebutkan harga tinggi 1 juta. Sebelumnya, dia belum mengajukan penawaran karena ingin menunggu pelelangan dimulai agar bisa memenangkannya sekaligus. Mata tuan rumah berbinar. Dia memandang Lu Ming dan berkata, tuan muda ini telah menawar 1 juta batu mentah bermutu tinggi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Setelah itu, lelaki tua itu bertanya 3 kali, tapi tidak ada yang mengajukan penawaran. 1 juta batu mentah bermutu tinggi sudah berada di posisi teratas untuk batu kacau tanpa ki yang kacau. Tentu saja, tidak ada yang mengajukan penawaran. Pada akhirnya, Lu Ming membeli batu permata mentah itu dengan harga 1 juta. Seorang wanita muda dan cantik mendatangi Lu Ming dengan membawa batu kekacauan. Tuan muda, ini adalah batu kekacauan. Kata wanita muda itu, artinya mereka akan menyerahkan uang dan barang secara bersamaan. Bolehkah aku bertanya apakah aku bisa menggunakan senjata rajaku untuk membayar? Kata Lu Ming. Tentu saja Anda bisa. Wanita muda itu tersenyum. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Sepasang sayap kecil muncul di telapak tangannya. Kemudian, sayapnya perlahan membesar dan memancarkan aura kaisar yang kuat. Lu Ming memperoleh sepasang sayap ini dari putra mahkota gagak emas ketika dia membunuhnya. Ini adalah senjata raja. Mata banyak orang berbinar. Saya tidak menyangka pemuda ini memiliki senjata raja. Mata beberapa orang bersinar karena keserakahan. Dia masih sangat muda dan dia sudah memiliki senjata raja. Dia pastilah seorang pilihan surga dari Akademi Suci Gunung Yuan. Kata orang lain. Kata-kata ini menyebabkan hati orang-orang yang sebelumnya tamak gemetar, dan menghilangkan keserakahan mereka. Hampir semua jenius di Akademi Suci Gunung Yuan berasal dari kekuatan yang kuat. Jika seseorang ingin menyentuh orang-orang ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Tentu saja, Anda dapat menggunakan senjata raja Anda untuk mengimbangi harganya. Anda dapat melelang senjata raja Anda secara langsung dan batu permata mentah tambahan akan diberikan kepada Anda saat itu juga. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo lakukan ini. Lu Ming mengangguk dan menyerahkan senjata raja kepada wanita muda itu. Wanita muda itu kemudian memberikan cincin penyimpanan dengan permata kekacauan kepada Lu Ming. Tepat setelah itu, pelelangan dimulai dengan senjata kedaulatan Lu Ming. Pada akhirnya, senjata berdaulat itu dijual seharga 5 juta batu mentah bermutu tinggi. Setelah dikurangi 1 juta batu kekacauan dan biaya penanganan, Lu Ming memiliki hampir 4 juta batu mentah bermutu tinggi. Penawaran berlanjut. Semakin jauh, semakin berharga harta karun itu. Bahkan kaisar sejati dan kaisar bela diri telah ikut menawar beberapa harta karun terakhir. Harga telah mencapai tingkat yang mencengangkan, yang membuka mata Lu Ming. Dibandingkan dengan penguasa bela diri dan bahkan penguasa sejati, kekayaannya hanyalah setetes air di lautan. Akhirnya, dengan keberhasilan harta karun terakhir, pelelangan pun berakhir. Setelah pelelangan berakhir, Lu Ming meninggalkan rumah lelang terlebih dahulu dan menunggu di luar. Bas dan EBCP, Wosh. Dari rumah lelang, banyak sosok terbang keluar dan terbang ke segala arah kota Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, Lu Ming melihat seorang lelaki tua terbang keluar dari rumah lelang bersama seorang gadis muda. Parfum. Mata Lu Ming berbinar. Meskipun wanita muda itu telah dewasa dan jauh lebih tinggi, Lu Ming sekilas tahu bahwa dia adalah muridnya, Lu Xiangxiang. Lu Ming buru-buru mengejarnya. Untungnya, He Yan tidak melaju terlalu cepat.
Dia sepertinya memiliki niat membawa siang-siang bela berkeliling kota Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming masih bisa mengikutinya. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mereka terbang jauh. Di depan mereka, He Xiao dan Lu Xiangxiang tiba-tiba berhenti. Anak kecil, kamu mengikutiku sampai ke sini dari rumah lelang. Untuk apa? He Qian berbicara dengan dingin, dan aura yang kuat meledak. Aura ini menggemparkan bumi dan mengguncang surga, menyebabkan tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia mundur 1000 meter dengan kecepatan ekstrim dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Ini juga karena pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia akan mati hanya dengan satu nafas. Senior, kamu salah paham. Saya di sini untuk mencari siang-siang. Lu Ming dengan cepat berbicara, menggunakan suara aslinya. Mendengar suara Lu Ming, tubuh halus siang-siang bela bergetar. Dia memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut dan berteriak, Tuan, Anda. Apakah Anda tuanku? Apa? He Qian sedikit tertegun. Niat membunuh yang dingin melintas di kedalaman matanya, tetapi menghilang dalam sekejap dan tidak terungkap. Siang-siang, ini aku. Namun, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan tubuh asliku sekarang. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke siang-siang bela. Dia tidak mengenal He Qian, jadi dia secara alami menjaga kewaspadaannya. Tuan, itu benar-benar Anda. Dengan suara swoosh, dia menerkam Lu Ming dan terjun ke pelukannya. Tuan, kemana Anda pergi? Siang-siang sangat merindukanmu. Siang-siang Wan menelan ludah, air mata mengalir di matanya. Gadis bodoh, bukankah kita bersatu kembali sekarang? Itu benar, Tuan Lembah, di mana saudara senior Tian Cui? Lu Ming bertanya, mereka di keluarga He, kata siang-siang bela. Keluarga He, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ada keluarga He di kota Kaisar Surgawi yang setenar keluarga Hang. Lu Ming tentu pernah mendengar tentang mereka. Mungkinkah keluarga He ini? Haha, siang-siang, adik laki-laki ini adalah tuan yang selalu kamu sebutkan. Pada saat ini, He Xiao tersenyum dan berjalan mendekat. Benar, dia adalah tuanku. Tuan, ini senior He Qian, ahli kaisar sejati dari klan He. Siang-siang bela memperkenalkan mereka kepada Lu Ming. Salam, senior, NOVE 1 BIN. Lu Ming menyapa He Qian. Pahlawan muda memang berasal dari orang muda. Adik kecil, siang-siang sangat merindukanmu selama ini. Bagaimana dengan ini? Jarang sekali kita bertemu, jadi mari kita pergi ke keluarga He terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? He Qian berkata sambil tersenyum, menunjukkan niat baiknya. Tuan, mari kita pergi bersama. Kakek Tuan Lembah dan Paman Tian Cui pasti akan sangat senang melihatmu. Lu Xiangxiang menarik lengan Lu Ming, senyum cerah di wajahnya. Lu Ming mengangguk. Bersama dengan siang-siang bela, mereka mengikuti He Qian dan menuju ke keluarga He. Ketika mereka tiba di keluarga He, Tian Cui dan Tuan Lembah Naga Es tercengang ketika mereka melihat Lu Ming. Namun, mereka sangat gembira ketika mendengar suara Lu Ming. Beberapa dari mereka berkumpul dan mengobrol sebentar. Lu Ming mengetahui bahwa ketika Tuan Lembah Naga Es, Tian Cui, dan siang-siang bela dipisahkan dari Sue Ningxin, mereka kebetulan bertemu He Qian dan He Qian dibawa kembali ke keluarga He. Ketika Tian Cui dan Master Lembah Naga Es tahu bahwa Sue Ningxin baik-baik saja, mereka tentu saja sangat gembira. Lu Ming, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Saat ini, He Xiao membuka mulutnya dan berkata. He Qian berbicara dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Lu Ming. Lu Ming sedikit terkejut. He Qian adalah ahli kaisar sejati. Masalah apa yang harus dia diskusikan dengannya? Dan EBCP, ketika Master Lembah Naga Es mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kekhawatiran yang mendalam melintas di matanya. Lu Ming dan He Qian meninggalkan kediaman mereka dan datang ke tempat yang tenang. Orang tua ini, He Qian adalah orang pertama yang berbicara. Dia menatap Lu Ming dengan matanya yang cerah. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Ahli, pada jarak sedekat itu, bahkan teknik nafas ilahi tidak dapat bersembunyi darinya. Terlebih lagi, ketika dia melihat Tian Cui dan Master Lembah Naga Es sebelumnya, mereka berdua awalnya tercengang, tetapi mereka segera sangat gembira. Intinya saja, tidak sulit untuk menebak bahwa Lu Ming telah menyamar. Dengan satu pikiran, Lu Ming kembali ke penampilan aslinya dan menangkupkan tinjunya.
Senior, junior punya alasan sendiri untuk melakukan itu dan tidak bermaksud demikian, sembunyikan itu. Siapa namamu? Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku, tidak sulit bagi lelaki tua ini untuk mengetahui latar belakangmu. Mata He Qian bersinar dengan cahaya yang tajam. Nama juniornya adalah Lu Ming. Lu Ming menggumamkan nama aslinya setelah hening beberapa saat. Seperti yang dikatakan He Qian, karena dia telah mengungkapkan penampilan aslinya, dengan kemampuan pihak lain, akan mudah untuk mengetahui siapa dia. Apalagi keluarga He dan keluarga Hang punya dendam. Mereka tidak akan memberitahu keluarga Hang, bukan? Setelah mendengar Lu Ming mengungkapkan nama aslinya, ekspresi He Qian berubah. Kamu adalah Lu Ming, putra kekacauan dari Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming yang mencabut pedang Tirk Surgawi dan memimpin para raja berperang melawan Sungai Bintang Abadi. Petik 2. Jika senior mengatakan demikian, maka itu junior. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, lebih dari setahun yang lalu, Lu Ming telah menimbulkan keributan besar. Bahkan sekarang, keluarga Hang memiliki ahli tingkat kaisar yang menjaga di luar Akademi Sein Gunung Yuan. Kejadian itu bahkan sempat memicu pertarungan antar ahli setingkat kaisar. Nama Lu Ming telah lama menyebar ke seluruh kota kaisar surgawi. Siapapun yang memiliki kultivasi tertentu pernah mendengar namanya. Haha, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu benar-benar favorit surga yang tiada taranya, naga sejati di antara manusia. Hei Gao terkekeh. Senior terlalu baik. Saya bertanya-tanya mengapa senior memanggil saya ke sini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya. He Qian tidak secara khusus mencarinya hanya untuk menanyakan identitas aslinya, bukan? Saya dengar Anda adalah Master Siang-Siang. He Qian berbicara. Benar, Siang-Siang Bella adalah murid sejatiku. Lu Ming tercengang. Lu Ming, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Fisik Siang-Siang Bella sangat cocok untuk mewarisi warisan saya. Oleh karena itu, saya juga ingin menjadikannya sebagai murid terakhir saya. Namun, Siang-Siang Bella mengatakan itu terserah Anda. Jadi, sebaiknya kamu membujuk dia untuk menganggapku sebagai tuannya. He Qian langsung ke pokok permasalahan dan mengutarakan pikirannya. Senior, apakah kamu memintaku untuk membujuk muridku untuk berpindah pihak? Ekspresi Lu Ming berubah. Aku hanya memberinya pilihan yang lebih baik. Lu Ming, akulah kaisar sejati. Siang-Siang akan dapat mengeluarkan potensinya lebih baik jika dia berada di bawah bimbingan saya. Terlebih lagi, Anda berada dalam situasi genting sekarang. Anda dikelilingi oleh keluarga Hang. Siang-Siang bersamamu. Apakah Anda ingin dia mengambil risiko bersama Anda? Kata He Gao. Ini, Lu Ming tampak termenung. Lu Ming, jika kamu melakukan ini demi Siang-Siang, kamu harus membujuknya untuk bergabung dengan keluargaku. Dia hanya bisa mencapai puncaknya dengan sumber daya keluarga He yang mendukungnya. He Qian melanjutkan. Senior, masalah pengakuan seorang master adalah murni masalah pribadi. Aku bisa pergi dan membujuk Siang-Siang, tapi mau atau tidaknya dia akan bergantung padanya. Kata Lu Ming. Kilatan tajam melintas di kedalaman mata He Qian, lalu dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Anda pergi dan bujuk dia dulu. Karena Anda telah bertemu kembali dengan teman lama, Anda dapat tinggal di keluarga dia selama beberapa hari lagi. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan He Qian memanggil seseorang untuk membawa Lu Ming kembali ke tempat tinggal Siang-Siang Bella. Setelah Lu Ming pergi, niat membunuh yang dingin melintas di mata He Qian. Huff, kamu ingin mengabaikanku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. He Qian mendengus dingin. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa tahu sekilas bahwa Lu Ming hanya mengabaikannya. Dia tidak benar-benar ingin membujuk Siang-Siang menjadi tuannya. Aku tidak menyangka master yang disebutkan Siang-Siang Bella adalah bocah nakal Lu Ming itu. Selama bocah itu mati, Siang-Siang Bella masih harus dengan patuh mengakuiku sebagai tuannya dan mengembangkan teknik Four Seasons. Lagi pula, anak ini sangat berharga sekarang. Niat membunuh yang dingin melintas di mata He Qian. Kemudian, dia mengambil langkah keluar dari klan dia dan menuju ke arah lain dari kota Kaisar Surgawi. Tidak lama kemudian, sebuah kompleks istana yang luas muncul di hadapan mereka. Ini adalah keluarga Hang. He Qian ingin membunuh dengan pisau pinjaman, pisau keluarga Hang. Siapa ini?
Kedatangan He Qian di keluarga Hang secara alami membuat para ahli keluarga Hang waspada. Ledakan, aura kaisar sejati muncul dari tubuh He Qian, menyelimuti seluruh aula keluarga Hang. Suruh kaisarmu yang sebenarnya keluar dan menemuiku. Suara He Qian terdengar. Saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari kompleks istana keluarga Hang. Seorang pria parubaya melangkah keluar dan berdiri di udara, menatap He Qian. He Qian, kamu orang tua, kenapa kamu datang ke keluarga Hangku? Pakar kaisar sejati dari klan Hang berkata dengan dingin. Keluarga Hang dan keluarga He tidak pernah berhubungan baik sejak zaman kuno, jadi tentu saja dia tidak memperlakukan He Qian dengan baik. Saya di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. He Qian berkata sambil tersenyum tipis. Kesepakatan apa? Kata kaisar sejati klan Hang. Ini tentang kesepakatan Lu Ming. Kata He Gao. Lu Ming, bukankah dia berada di Akademi Suci Gunung Yuan? Jangan bilang kamu punya cara untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dan menangkap Lu Ming. Kaisar sejati keluarga Hang mencibir dengan jijik. Ada 3 kaisar agung di Akademi Suci Gunung Yuan. Bahkan kaisar agung dari keluarga Hang tidak memiliki cara untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan secara langsung untuk menangkap Lu Ming. Dia tidak percaya pihak lain punya cara. Siapa bilang Lu Ming sekarang berada di Institut Suci Gunung Yuan? He Qian tersenyum. Bukan di Akademi Suci Gunung Yuan. Mustahil. Keluarga Hang kami selalu memiliki ahli yang menjaga Akademi Suci Gunung Yuan. Ekspresi kaisar sejati klan Hang berubah. Itu karena kalian keluarga Hang tidak berguna. Lu Ming telah meninggalkan Institut Suci Gunung Yuan. He Gao mencibir. He Qian, apakah kamu tahu di mana Lu Ming berada? Mata kaisar sejati klan Hang berbinar. Itu benar, tetapi saya tidak dapat memberikan informasi secara gratis. Anda harus membayar harga. Kata He Gao, apa yang kamu butuhkan? Mata kaisar sejati klan Hang menyipit. Pakaian kesengsaraan ilahi. He Qian perlahan membuka mulutnya. Ekspresi kaisar klan Hang yang sebenarnya berubah drastis saat dia berteriak, pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan. He Qian, kamu hanya meminta harga selangit. Ini tidak mungkin. Bagi seorang kaisar bela diri, pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan sangatlah berharga. Ini karena jubah dewa dapat membantu penguasa bela diri mengatasi kesengsaraan mereka. Itu beberapa kali lebih berharga daripada harta surgawi biasa yang melampaui kesengsaraan. Harta surgawi biasa yang melampaui kesengsaraan sama sekali tidak berguna bagi tokoh dikdaya kaisar bela diri. Namun, pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan sangat berguna bahkan bagi kaisar kosong dan kaisar sejati. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan melampaui kesengsaraan. Setiap 33.333 tahun, tokoh dikdaya kaisar bela diri harus menghadapi bencana langit dan bumi, dan setiap bencana akan lebih dahsyat dari bencana sebelumnya. Sejak zaman kuno, para ahli yang tak terhitung jumlahnya, ahli tingkat kaisar yang tiada taranya, semuanya telah berubah menjadi debu di bawah kesengsaraan surgawi. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Karena mereka telah mencapai alam kaisar yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang rela mati di bawah kesengsaraan besar. Oleh karena itu, jubah ilahi yang dapat meningkatkan peluang kaisar bela diri melampaui kesengsaraan sangatlah berharga bagi kaisar bela diri. Jika dia bisa selamat dari satu kesengsaraan, dia akan bisa hidup selama 300.000 tahun lagi. Dalam 300.000 tahun ini, dia bisa pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk mengambil risiko dan mendapatkan peluang. Kultivasinya bahkan mungkin naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia mungkin bisa selamat dari kesengsaraan berikutnya. Saat He Qian membuka mulutnya, dia ingin mengenakan jubah kesengsaraan ilahi. Tidak heran kaisar sejati klan Hang mempunyai reaksi yang begitu besar. Sudah kubilang, Lu Ming akan segera kembali ke Akademi Sein Gunung Yuan. Ketika dia kembali, mustahil bagimu untuk menjatuhkannya dan mendapatkan pedang kaisar surgawi. Kamu harus berpikir hati-hati, mana yang lebih penting, pakaian dewa atau pedang kaisar surgawi. He Gao mencibir. Ekspresi kaisar keluarga Hang yang sebenarnya berkedip-kedip seolah dia sedang mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Pakaian ilahi untuk transendensi kesengsaraan, berikan padanya. Saat ini, suara lain datang dari istana keluarga Hang. Kemudian, seorang tetua berambut putih keluar. Orang ini juga seorang kaisar sejati.
Ekspresi He Qian sedikit berubah. Sosoknya bergerak dan mundur 100 mil, takut dia akan dikepung oleh pihak lain. Keluarga He dan keluarga Hang telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi dia tentu saja harus waspada. He Qian, aku bisa memberimu pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan, tapi aku harap kamu tidak berbohong kepada kami. Jika tidak, keluarga Hang akan membunuhmu meskipun kami harus mengerahkan seluruh kekuatan kami. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Beri aku pakaian ilahi untuk transendensi kesengsaraan dan aku akan membawamu ke Luming. Kata He Gao, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Penatua berambut putih itu mengangguk dan kembali ke keluarga Hang. Setelah beberapa saat, dia mendatangi kami lagi dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan terbang menuju He Qian. He Qian menerimanya dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Kali ini, benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Dia bisa menyingkirkan Luming, membuat Lu Xiangxiang menyerah padanya, menjadikannya sebagai gurunya, mengembangkan teknik 4 musim, dan mendapatkan pakaian dewa untuk kesengsaraan. Selama rencananya berhasil, dia yakin 90% bahwa dia akan mampu selamat dari bencana ini dan memperpanjang umurnya 33.333 tahun lagi. He Qian, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Di mana Luming? Kaisar sejati dari keluarga Hang bertanya. Luming, tinggedewalah sebagai tamu di rumahku. He Qian tersenyum bangga. Ayo pergi, kami akan pergi bersamamu. Kata kaisar sejati klan Hang yang berambut putih. Bersama dengan kaisar sejati sebelumnya, mereka mengikuti He Qian dan menuju klan He. Setelah Luming dan He Qian berpisah, dia mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka pihak lain benar-benar ingin mengambil Xiangxiang sebagai muridnya. Seorang kaisar sejati yang menjadikan Xiangxiang sebagai muridnya tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Namun, Luming tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman saat bersama He Qian. Dia merasa bahwa He Qian tidak hanya ingin mengambil Xiangxiang bela sebagai muridnya. He Qian memberi Luming perasaan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika dia baru saja berjanji kepada He Qian untuk membujuk Xiangxiang, itu murni asal-asalan. Kita harus membawa Xiangxiang dan yang lainnya pergi secepat mungkin. Selama kita memasuki Akademi Suci Gunung Yuan, kita akan aman. Tapi bagaimana kita membawanya pergi? Luming dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia melihat halaman Xiangxiang bela. Di luar halaman, Master Lembah Naga Es sedang mondar-mandir, tampak sangat cemas. Penguasa Lembah Sedingin Es sangat gembira melihat Luming. Orang yang memimpin jalan juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Luming, apa yang He Qian katakan padamu? Apakah dia memintamu untuk membujuk Xiangxiang agar mengakui dia sebagai tuannya? Tuan Lembah Sedingin Es bergegas mendekat dan bertanya. Itu benar, Tuan Lembah, kamu juga mengetahuinya. Petik 1 petik 2. Luming mengangguk dan menjawab. Luming, kamu tidak boleh menyetujui permintaan He Qian. Jika tidak, Xiangxiang akan berada dalam bahaya. Kata Master Lembah Sedingin Es dengan cemas. Tuan Lembah, apa yang terjadi? Ekspresi Luming berubah dan dia bertanya. He Qian kemungkinan besar memanfaatkan Xiangxiang. Master Lembah Sedingin Es segera menjelaskan bahwa He Qian mungkin menggunakan Xiangxiang untuk mengolah dan melawan kesengsaraan surgawi. Apa? Menjijikkan. Luming terkejut setelah mendengar itu. Dia meraung marah dan matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. He Qian ingin menjadikan Xiangxiang sebagai muridnya. Dia tidak tulus sama sekali. Dia hanya ingin memanfaatkan Xiangxiang. Pantas saja Luming punya firasat buruk sebelumnya. Tidak baik. He Qian mengetahui identitas asliku. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kita harus segera pergi. Tiba-tiba, ekspresi Luming berubah. Pada saat ini, segala macam kemungkinan terlintas di benak Luming. Jika dia adalah He Qian, dia akan membunuh Luming secara langsung. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Xiangxiang Beila untuk bergabung dengan sekte lain tanpa gurunya. Dia bahkan bisa pergi ke keluarga Hang untuk mencari keuntungan, membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, Luming sangat cemas. Tuan Lembah, ayo pergi. Kita harus segera meninggalkan keluarga Hang. Karena itu, Luming bergegas ke halaman.
Ketika dia melihat Xiang Beila dan Tian Cui, Lu Ming segera memanggil diagram gunung dan sungai dan berkata, Tuan Lembah, Xiang, kakak laki-laki, segera masuk ke diagram gunung dan sungai. Aku akan membawamu ke dalam keluarga He. Tuan, ini, Xiang Beila mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat. Lu Ming berteriak. Cahaya putih menyala dan Xiang Beila serta Tian Cui dimasukkan ke dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming, apakah kamu punya cara untuk keluar? Tuan Lembah Naga Es bertanya dengan cemas. Tuan Lembah, jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Namun, aku perlu meminjam pakaianmu. Kata Lu Ming. Mata sang Master Lembah berkedip-kedip. Kemudian, satu set pakaian muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming kemudian memasukkan Master Lembah ke dalam diagram gunung dan sungai. Tubuh Lu Ming mulai berubah menjadi penampilan Master Lembah Naga Es. Bahkan auranya pun sama persis. Lu Ming dengan cepat mengganti pakaian Master Lembah Naga Es dan berjalan keluar. Master Lembah Naga Es dan yang lainnya diizinkan bergerak dalam jarak tertentu. Dan EBCP, saat Master Lembah Naga Es berjalan keluar, dia diam-diam meliriknya, tapi dia hanya meliriknya dan mengabaikannya. Lu Ming berjalan berkeliling dan sampai di tempat terpencil. Tidak ada lagi mata yang mengawasinya. Saat ini, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria parubaya yang berjalan ke arahnya. Lu Ming melihat sekeliling dan tahu bahwa pria parubaya itu memiliki basis budidaya alam awal bijak yang agung. Lu Ming berjalan menuju pria itu tanpa berkata apa-apa. Ketika dia mendekat, Lu Ming menyambar kami seperti kilat dan membuat pria itu pingsan. Kemudian, dia melepas pakaian pria itu dan menggantinya. Setelah itu, sosok Lu Ming mulai berubah menjadi wujud pria itu. Pria parubaya itu dilempar ke diagram gunung dan sungai oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming berjalan keluar dari gerbang keluarga He. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikannya. Segera, Lu Ming meninggalkan kediaman keluarga He dengan lancar, NOVE 1 BIN. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah begitu dia meninggalkan kediamannya, dia melihat beberapa sosok di kejauhan bergegas menuju kediamannya dengan kecepatan yang menakutkan. Salah satunya adalah He Qian. Benar-benar ada ahli dari keluarga Hang. Mata Lu Ming suram. Dia telah melihat dua orang lainnya yang datang bersama He Qian kaisar dari keluarga Hang yang telah memasuki Akademi Suci Gunung Yuan untuk menangkapnya. Ayo pergi. 11. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia mempercepat kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Di sisi lain, He Qian membawa dua kaisar sejati dari klan Hang ke klan He dan tiba di luar kediaman Lu Xiang. Lu Ming, aku serahkan padamu. Tidak nyaman bagi saya untuk masuk. Anda tidak dapat menyentuh gadis kecil di dalam. Adapun yang lainnya, kamu bisa melakukan sesukamu. 1. He Qian memperingatkan. Dua kaisar sejati dari klan Hang mengangguk dan melangkah keluar. Mereka tiba di udara di atas halaman Xiang Bella dan mengamati area tersebut dengan indera spiritual mereka. Dengan sekali pandang, wajah mereka menjadi gelap dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka. Keduanya bergerak dan tiba di depan He Gao, mata mereka terbakar amarah. He Xiao, kamu berani bermain dengan kami. 1. Kaisar sejati berambut putih berkata dengan dingin. Bermain denganmu, kenapa kamu mengatakan itu? 1. Wajah He Xiao menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Tidak ada seorang pun di halaman. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Ekspresi kaisar sejati lainnya dari keluarga Hang menjadi lebih buruk lagi. Ekspresi He Qian berubah drastis, tidak ada seorang pun di sini. Bagaimana mungkin? Katanya Qian. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke halaman seperti embusan angin dan menyapu kesadaran spiritualnya dengan keras. Tidak ada seorang pun. Halaman itu kosong. Sial, di mana mereka? He Qian berteriak dengan marah. Kesadaran rohaninya menyebar ke tempat tinggal lain di keluarga He seperti badai. Namun, dia tidak menemukan Lu Ming dan yang lainnya dimanapun ia lewat. Bas. Pada saat ini, dua sosok terbang dan mendarat di depan He Hao. Mereka adalah ahli yang digunakan He Yan untuk diam-diam memantau Xiang dan yang lainnya.
Di mana mereka? Di mana orang-orang di halaman? He Qian meraung marah. Wajahnya berubah menjadi marah. Orang-orang, bukankah mereka ada di halaman? Kami tidak melihat mereka keluar. Mungkinkah ini adalah harta karun dunia Istet? Keduanya memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kalian berdua idiot. He Qian menegur dengan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan suara rendah, seni penyamaran. Lu Ming mahir dalam seni penyamaran. Saya tidak menyangka anak ini begitu teliti. Saya terlalu ceroboh. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming mahir dalam seni penyamaran, dia berpikir bahwa Lu Ming setidaknya akan tinggal di keluarga He selama sehari. Dia sudah bergegas mencari keluarga Hang. Selama Lu Ming tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak menyangka begitu dia pergi, Lu Ming membawa Siang-Siang Bella dan yang lainnya dan meninggalkan keluarga He. Dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan. He Xiao, trik apa yang kamu mainkan? Jika Anda ingin berbohong kepada kami, serahkan jubah kesengsaraan surgawi. Dua kaisar sejati dari klan Hang muncul di kedua sisi He Qian dengan ekspresi gelap. Aura kuat mereka menyelimuti He Qian. Kalian berdua, ini keluarga dia. He Qian berkata dengan dingin, No. VELB1N. Ekspresi dua kaisar sejati dari klan Hang berubah. Benar, ini adalah keluarga He. Jika dia mengambil tindakan melawan He Qian, dia pasti akan diserang oleh para ahli dari keluarga He. Pada saat itu, mereka semua akan berada dalam bahaya. He Qian, pakaian yang mengatasi kesengsaraan keluarga Hang tidak akan mudah untuk ditipu kembalikan. Kamu harus menunggu balas dendam keluarga Hang kecuali kamu bersembunyi di keluarga He selamanya. Kaisar sejati keluarga Hang yang berambut putih berkata dengan dingin, dan aura di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Sangat cemas. Tidak peduli di mana Lu Ming bersembunyi, aku akan bisa menemukannya. He Qian mencibir serangga pemakan jiwa. Tidak peduli seberapa jauh mereka, selama dia membentuk segel, dia bisa mengendalikan serangga pemakan jiwa dan merasakan lokasi Lu Ming melalui. Mereka sambaran petir. Klan He tidak terlalu jauh dari Akademi Suci Gunung Yuan. Dia dengan cepat mendekati Akademi Suci Gunung Yuan. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diagram gunung dan sungai. Sambil berpikir, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai. Sebagian dari pikirannya mengendalikan diagram gunung dan sungai dan terus terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Mengaum. Begitu Lu Ming masuk, dia melihat penguasa lembah-lembah naga es memegangi kepalanya dengan tangannya dan mengaum seperti binatang buas. Wajahnya penuh kesakitan. Ah! Dan EBCP, kepala Master Lembah Naga Es menghantam gunung dengan keras, menyebabkannya berguncang dan membuat puing-puing beterbangan. Kakek Tuan Lembah, ada apa? Siang-siang Bella berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa, matanya berkaca-kaca. Diracuni, Tuan Lembah pasti diracun. Sialan, dia kian sangat kejam. Tian Cui meraung. Dan EBCP, baru saja, Master Lembah Naga Es telah menjelaskan masalah ini kepada mereka, jadi mereka memahami sebab dan akibat. He Qian membiarkan Siang-Siang mengembangkan teknik 4 musim karena dia ingin menggunakan yin primordial Siang-Siang untuk meningkatkan dirinya. Sungguh kejam. Keduanya merasakan gelombang ketakutan setelah mendengar itu. Tuan Lembah, racun apa yang kamu dapat? Lu Ming mendatangi Master Lembah Naga Es dan bertanya. Itu adalah serangga pemakan jiwa. He Qian telah kembali ke keluarga He dan mengetahui bahwa kami telah melarikan diri. Ini buruk. Dia bisa menentukan lokasi kita melalui serangga pemakan jiwa. Lu Ming, bunuh aku, bunuh aku. Dan EBCP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tian Cui, Siang-Siang Bella, dan Lu Ming sangat jelek. Cepat bunuh aku, kalau tidak, He Qian akan segera menyusulku. Kamu sedang mendekati kematian. Master Lembah Naga Es meraung. Wajah aslinya yang lembut kini berubah kesakitan. Kepalanya terbanting keras ke puncak gunung sekali lagi, menciptakan lubang besar. Dan EBCP, wajah Master Lembah Naga Es berlumuran darah, rambut putihnya berserakan. Bahkan dengan statusnya sebagai penguasa lembah dan budidaya alam sein absolutnya, dia masih merasa sulit untuk bertahan. Jelas sekali betapa menakutkannya dia.
Hati Lu Ming dan dua lainnya mulai bergetar. He Qian, aku pasti akan membunuhmu. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Cepat lakukan. Dan EBSP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Tuan Lembah Kakek, kita tidak bisa melakukannya. Siang-siang Beyla menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh Master Lembah Naga Es? Tuan Lembah, kita akan segera mencapai Akademi Suci Gunung Yuan. Setelah kita mencapai Akademi Suci Gunung Yuan, aku akan memikirkan cara untuk meminta Kaisar membantumu membasmi serangga pemakan jiwa. Lu Ming berteriak, sudah terlambat, He Qian akan segera menyusul kita. Saat itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Saya sudah tua, dan kultivasi saya telah mencapai batasnya. Aku tidak punya harapan untuk menerobos di masa depan, tapi kamu tidak bisa mati. Anda memiliki masa depan yang cerah. Lembah Dewa Naga akan bergantung padamu di masa depan. Cepat lakukan. Dan EBSP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Tidak, kamu tidak bisa. Mereka bertiga menggelengkan kepala dengan tegas. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Mati, Master Lembah Naga Es meraung. Energi Sein di tubuhnya melonjak dengan cepat, lalu mengalir ke kepalanya. Tidak baik, wajah Lu Ming, Tian Cui, dan Siang-Siang Bella berubah drastis. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Ledakan, dan EBSP, sebuah ledakan meledak di benak Master Lembah Naga Es, dan kemudian dia berdiri di sana dengan linglung. Tuan Lembah Kakek, Lu Ming dan dua lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas ke sisi Master Lembah Naga Es. Dan EBSP, tapi saat ini, Master Lembah Naga Es sudah tidak bernapas lagi. Dia telah mati dan menghancurkan jiwanya sendiri agar tidak ditemukan oleh He Qian. Master Lembah Naga Es telah menghancurkan jiwanya sendiri. Begitu jiwanya hancur, jiwanya akan tercerai-berai dan seniman bela diri itu secara alami akan mati. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang mengerikan. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, menyebabkan suhu di diagram gunung dan sungai turun dengan cepat. He Qian, keluarga He, aku, Lu Ming, pasti akan membalas dendamku. Lu Ming meraung dalam hatinya dan matanya merah. Meskipun Master Lembah Naga Es sudah lama tidak mengenal Lu Ming, dia adalah orang yang lembut. Saat itu, dia selalu berdiri di sisi Lu Ming dan banyak membantunya dengan Master Lembah Naga Awan. Dia adalah tetua yang rendah hati dan baik hati yang selalu memikirkan generasi muda dan Lembah Dewa Naga. Dia telah memilih untuk mati untuk menjaga harapan Lembah Dewa Naga. Dia bisa mati tetapi Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa. Di sampingnya, Tian Cui mengepalkan tinjunya erat-erat, niat membunuhnya sangat kuat. Kakek, Master Lembah. Siang-siang Bella memeluk erat Master Lembah Naga Es dan menangis. Selama beberapa tahun terakhir, Master Lembah Naga Es telah membawa mereka dalam pelarian. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal dan telah lama menjalin hubungan yang dalam. Namun sekarang, dia juga mengerti bahwa He Qian telah menanam serangga pemakan jiwa di tubuh Master Lembah Naga Es sejak lama, tetapi dia tidak pernah memberitahunya. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaannya untuknya secara diam-diam. Namun, dia tidak tahu semua kesulitan itu. Kali ini, Master Lembah Naga Es telah memilih untuk bunuh diri bukan karena dia tidak tahan dengan rasa sakitnya, tetapi karena mereka. Memikirkan hal ini, siang-siang Bella semakin kesakitan. Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan bergegas menuju Institut Suci Gunung Yuan dengan sekuat tenaga. Dia mengerti bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk bersedih. Master Lembah Naga Es telah bunuh diri karena mereka. Mereka tidak dapat mengecewakan usaha keras dari Master Lembah Naga Es. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, semakin dekat dan dekat dengan Institut Suci Gunung Yuan. Di keluarga He, ekspresi He Qian tiba-tiba berubah. Anjing tua sialan, kalian benar-benar bunuh diri, tetapi kalian tidak akan bisa lepas dari tanganku. He Gao berteriak dengan marah dan berkata kepada dua kaisar sejati dari klan Hang, Lu Ming bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan dengan kecepatan penuh. Kejar dia, Bas! Tanda seru, Bas!
Bas! Tiga pembangkit tenaga kaisar sejati bergerak dan menghilang tanpa jejak, mengejar Lu Ming. Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh. Namun, dia tidak terbang dari gerbang utama Institut Suci Gunung Yuan. Sebaliknya, dia terbang dari sisi Institut Suci Gunung Yuan. Ada kaisar bela diri klan Hang yang menjaga gerbang utama Institut Suci Gunung Yuan. Jika kaisar bela diri klan Hang menerima berita itu dan menghentikannya, dia tidak akan bisa memasuki Institut Suci Gunung Yuan. Di depan, Akademi Suci Gunung Yuan sudah terlihat. Energi Sein di tubuh Lu Ming bersirkulasi dengan kekuatan penuh saat dia bergegas menuju Akademi Sein Gunung Yuan. Ya, pada saat ini, kekosongan di belakang Lu Ming hancur dan beberapa sosok keluar dari celah spasial. Itu adalah He Qian dan dua kaisar sejati dari keluarga Hang. He Qian mengalihkan pandangannya dan melihat Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh. Lu Ming, kemari! He Qian berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar terbentuk, meraih Lu Ming. Meledak, meledak, meledak. Pergi! Lu Ming meraung. Energi Sein di tubuhnya meledak seperti bubuk mesiu, menghasilkan kekuatan mengejutkan yang meningkatkan kecepatannya. Cara ini tidak bisa bertahan lama, hanya dalam waktu singkat dan sangat berbahaya bagi tubuh. Tapi sekarang, Lu Ming tidak terlalu peduli. Kecepatan Lu Ming meningkat tajam, dan dia bergegas keluar dari jangkauan tangan besar He Qian dan bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak bagus, dia telah bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Apa yang harus kita lakukan? Dua kaisar sejati dari keluarga Hang memiliki ekspresi buruk. Jika Lu Ming bergegas ke Institut Suci Gunung Yuan, dia akan berada di bawah perlindungan institut tersebut. Aku akan menjatuhkannya kemanapun aku pergi. Wajah He Qian ganas dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming sebenarnya berani membawa pergi Lu Xiangxiang. Dia pantas mati. Lu Xiangxiang terkait dengan apakah dia akan mampu selamat dari kesengsaraan besar berikutnya. Ini lebih penting dari apapun. Jika Lu Ming berani menghentikannya, dia tidak sabar untuk memotongnya menjadi ribuan bagian. Dan anjing tua itu, Ice Dragon, benar-benar bunuh diri. Dia benar-benar lolos dengan mudah. Bas! He Qian langsung bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan. Dia mengulurkan tangannya dan mengembunkan tangan besar lainnya, meraih ke arah Lu Ming. Tangan besar ini menutupi langit dan menutupi matahari. Kali ini, Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ilahi meledak dari dalam Akademi Suci Gunung Yuan. Cahaya ilahi itu seperti pedang. Dengan tebasan, tangan besar He Qian langsung hancur. Cahaya ilahi yang menakutkan tidak berhenti dan terus menebas ke arah He Hao. Ledakan. He Qian mencoba yang terbaik, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Dia langsung dikirim terbang keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Wajahnya sepucat kertas, dan dia memuntahkan banyak darah. Auranya sangat lemah. Sebuah lubang muncul di dadanya, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menggerogoti dagingnya. Kaisar yang hebat, gumam He Qian, mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Seorang kaisar sejati sebenarnya berani menyerang murid Akademi Suci Gunung Yuan. Apakah menurut Anda kata-kata saya tidak masuk akal? Sebuah suara kuno terdengar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Saat kata terakhir diucapkan, gelombang suara melonjak ke arah He Qian dan dua kaisar sejati dari klan Hang. Mereka bertiga mengalami perubahan ekspresi yang besar saat mereka mundur dengan panik. Namun, tubuh mereka masih gemetar dan terluka parah. Terutama He Qian, lukanya bahkan lebih parah. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuh. Suara Kaisar Agung terdengar lagi, dan kemudian terdiam. Brengsek, He Qian berteriak dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming di Akademi Suci Gunung Yuan, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Lu Ming telah membawa pergi Lu Xiangxiang begitu saja. Rencananya hancur. Terlebih lagi, dia baru saja terluka parah akibat serangan Kaisar Agung. Peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya bahkan lebih rendah. Dia sangat marah. Dia meraung di dalam hatinya dan sangat tidak mau. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming, tapi dia tidak berani memasuki Akademi Suci Gunung Yuan. Kaisar Agung telah memberikan perintah. Jika dia turun tangan lagi, Kaisar Agung pasti akan membunuhnya. Anjing tua He Qian, jika kamu tidak mati, aku sendiri yang akan memotong kepala anjingmu di masa depan. Mata Lu Ming tertuju pada He Qian dari jauh saat suara dinginnya terdengar.
Hanya kamu sebaiknya tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan selama sisa hidupmu dan jangan pernah keluar. He Qian berkata dengan dingin. Anjing tua, tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia pindah dan meninggalkan tempat itu. Huff, bajingan kecil, kamu jauh sekali. He Qian mendengus dingin dan berencana untuk pergi dan kembali ke keluarga He, Novelop Inn. Namun, dalam sekejap, dua kaisar sejati dari keluarga Hang menghalangi jalan He Qian. Apa maksudnya ini? He Gao bertanya dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Kami tidak menangkap Lu Ming. Sudah waktunya mengembalikan pakaian transendensi kesengsaraan kepada kami. Kaisar sejati berambut putih dari klan Hang berkata dengan dingin. Mengembalikannya kepadamu. Aku sudah memberimu informasi tentang Lu Ming, dan kamu sudah melihatnya. Jubah sage transendensi kesengsaraan adalah milikku. Adapun apakah kamu telah menangkap Lu Ming atau tidak, itu bukan urusanku. Mata He Xiao berputar saat dia berkata dengan licik. Sekarang setelah dia kehilangan siang-siang dan dilukai oleh Kaisar Agung, peluangnya untuk berhasil dalam kesengsaraan besar berikutnya bahkan lebih rendah. Saat ini, jubah ilahi adalah satu-satunya harapannya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada keluarga Hang? Jika dia menyerahkan pakaian ilahi, dia pasti tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan besar berikutnya dan akan mati di dalamnya. Ini adalah masalah hidup dan mati.